pagi, perkenalkan nama saya Madi Sangkatmaja dari kelas manajemen 23A dengan NPM 23411079, ingin mempresentasikan tugas mata kuliah ekonomi makro dengan judul pengertian ilmu ekonomi makro. Adalah pengertian ekonomi makro. Pengertian ekonomi makro merupakan salah satu ilmu yang telah berkembang sejak zaman peradaban kuno dulu. Dari mulai bentuk yang paling sederhana, ilmu ekonomi makro menjadi lebih kompleks dan terstruktur seperti saat ini. Dan ilmu ekonomi, sebelum membahas tentang ekonomi makro, kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai apa itu ilmu ekonomi. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki dua definisi terkait hal ini. Yang definisi pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan itu, seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Tujuan ekonomi mikro yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro bertujuan untuk mengatur penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, negara mampu meminimalisir pengangguran. Hal ini karena tingginya angka pengangguran akan membawa dampak buruk bagi sebuah negara. Tingginya tingkat pengangguran pada akhirnya hanya akan menjadi beban bagi perekonomian negara tersebut. Yang kedua adalah membuat produksi dalam negeri yang tinggi. Banyak atau sedikitnya kapasitas produksi di suatu negara sangat tergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut. Sementara investasi tergantung dari tingkat tabungan dalam negeri. Selanjutnya adalah membuat kondisi ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkatan pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya, kondisi ini akan memberikan dampak yang lebih baik bagi suatu negara. Yang selanjutnya adalah membuat neraca pembayaran seimbang. Sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap negara pastilah melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Praktik ini juga pada akhirnya bisa membawa pengaruh terhadap kondisi ekonomi tersebut. Maka, neraca pembayaran harus seimbang. Beberapa komponen neraca pembayaran yang penting untuk diketahui adalah lalu lintas moneter, transaksi berjalan, serta neraca perdagangan. Lingkup ekonomi makro yang pertama adalah penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun menjadi sejumlah pos pengeluaran, yaitu yang pertama pengeluaran perusahaan atau investasi, yang kedua adalah pengeluaran pemerintah, yang ketiga adalah ekspor dan impor, yang keempat adalah pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Lingkup ekonomi makro yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak. Ruang lingkup ekonomi makro yang ketiga adalah pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Terwujudnya kesepakatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Permasalahan ekonomi makro di Indonesia. Ekonomi makro juga memberikan pengaruh terhadap iklim bisnis Indonesia. Hal ini telah menjadi kepastian karena kaidah yang berlaku adalah besarnya perubahan ekonomi dapat memberi pengaruh kepada masyarakat. Juga perusahaan dan pasarnya. Ekonomi makro juga memiliki kaitan yang erat dengan persoalan keuangan negara. Hal ini karena konsep ini mampu memberikan pengaruh terhadap stabilitas harga, pencapaian keseimbangan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Namun pada konteks bisnis di Indonesia ada beberapa persoalan ekonomi makro yang sering muncul. Presentasi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih, selamat pagi.